Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Arisaka Prasetya Official. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dalam kegiatan diklat pembuatan kartun dengan AI untuk media dan inovasi pembelajaran. Tutorial ini dibuat sebagai bagian dari kegiatan diklat ke-106 IGI, Ikatan Guru Indonesia, melalui kanal pelatihannya Sami Sanov. Baik, ini sedikit profil tentang saya, dan ini beberapa kompetensi yang saya miliki. Tahapan dalam pelatihan atau diklat kali ini, nanti para peserta akan diberikan materi tentang pendahuluan dan konsep dasar dalam pembuatan kartun untuk pembelajaran. Kemudian ada juga teori pengenalan alat dan platform AI untuk pembuatan kartun. Bagaimana cara mengemas materi pembelajaran dalam bentuk kartun, dan tentunya memanfaatkan kartun untuk pembelajaran yang interaktif. Dan nanti akan ditutup dengan pembuatan proyek kartun menggunakan bantuan AI. Nah, secara umum, alur dalam diklat kita kali ini yaitu ada 3 tahapan utama. Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan diberikan teori berkaitan dengan materi yang akan diberikan, yaitu pembuatan kartun untuk kebutuhan media pembelajaran. Silakan dipahami dulu materinya, kemudian nanti kita akan belajar langsung, ada tutorial dalam bentuk teks maupun video. Nanti Bapak Ibu praktek, kemudian setelah selesai dalam mengerjakan tugasnya, Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas dan mengerjakan post-testnya. Jadi itu adalah 3 tahapan kita dalam melaksanakan diklat kali ini. Baik, sekarang kita menuju ke materi yang pertama. Kita akan memahami materi pertama, yaitu pendahuluan dan konsep dasar pembuatan kartun untuk pembelajaran. Baik Bapak Ibu, jadi materi ini kita pahami ya, bahwa pada era digital, metode pembelajaran tradisional mulai berkembang menjadi lebih interaktif dan kreatif. Salah satu pendekatan inovatif yang efektif adalah penggunaan kartun sebagai media pembelajaran. Kartun memiliki daya tarik visual yang tinggi, mampu menyederhanakan konsep kompleks, dan meningkatkan pemahaman serta keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, mengapa kartun itu efektif untuk pembelajaran? Jadi yang pertama jelas, karena kartun ini visual yang menarik. Kartun memiliki warna, bentuk, dan karakter yang mampu menarik perhatian siswa dari berbagai usia. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Informasi visual lebih mudah dipahami dibandingkan teks panjang. Kartun membantu menyampaikan pesan secara singkat dan jelas. Yang ketiga yaitu untuk memotivasi siswa. Media kartun menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Dan yang keempat adalah fleksibilitas materi. Kartun dapat digunakan untuk berbagai mata pelajaran, mulai dari sains, sejarah, hingga pendidikan karakter. Nah, apa sih peran teknologi AI dalam pembuatan kartun? Ya, jadi Bapak Ibu yang tidak bisa menggambar seperti saya ini ya, nggak bisa menggambar, terus kemudian kadang-kadang ide untuk bikin gambar itu juga sulit, maka sekarang ini nggak usah ribet Bapak Ibu, karena ada yang namanya AI. Peran teknologi AI dalam pembuatan kartun. Dengan berkembangnya teknologi artificial intelligence atau AI, pembuatan kartun menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Beberapa keunggulan AI dalam proses pembuatan kartun yaitu yang pertama, otomatisasi desain. AI dapat menciptakan karakter, ilustrasi, dan animasi hanya dengan input deskripsi teks. Nanti akan kita pelajari Bapak Ibu ya. Kemudian penghematan waktu. Dibandingkan metode manual, AI mempercepat proses desain visual. Yang ketiga, kemudahan akses. Banyak aplikasi AI yang user-friendly, bahkan untuk pemula tanpa keahlian desain. Dan yang keempat, kustomisasi, yaitu AI memungkinkan pengeditan dan personalisasi sesuai kebutuhan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan belajar setelah tahu apa itu kartun
bisa dikatakan efektif untuk pembelajaran, kemudian peran teknologi AI dalam pembuatan kartun, dan berikutnya kita akan melihat prinsip dasar pembuatan kartun untuk pembelajaran. Yang pertama, sederhana dan fokus. Pastikan kartun yang dibuat tidak terlalu rumit agar mudah dipahami siswa. Yang kedua, relevan dengan materi. Kartun harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mendukung penjelasan materi. Yang ketiga, mengandung nilai edukatif. Selain menghibur, kartun harus mampu menyampaikan pesan pembelajaran secara efektif. Dan yang keempat, storytelling yang menarik, yaitu narasi visual harus dirancang untuk menjaga alur pembelajaran tetap menarik dan mudah untuk diikuti. Nah, sekarang kita akan di materi yang berikutnya, kita akan memahami tujuan dan manfaat pembuatan kartun untuk pembelajaran. Emang untuk apa sih kita harus bikin kartun ya? Jadi tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik materi pembelajaran. Yang kedua, untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep yang kompleks. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas pendidik dalam menyampaikan materi. Nah, sedangkan manfaat dalam pembuatan kartun untuk pembelajaran jelas, yaitu yang pertama, siswa lebih fokus dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang ketiga, pendidik memiliki fleksibilitas untuk menyampaikan materi dengan cara yang kreatif dan inovatif. Dan manfaat yang terakhir, dengan pemahaman konsep dasar ini, pendidik dan pembuat konten dapat mulai merancang kartun edukatif yang relevan, menarik dan efektif untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah tahu materi kita yang pertama, yaitu tentang pendahuluan dan konsep dasar pembuatan kartun untuk pembelajaran. Di materi yang berikutnya, kita akan belajar tentang pengenalan alat dan platform AI untuk pembuatan kartun. Emang apa saja sih AI yang bisa dipakai untuk pembuatan kartun? Nah, oke, kita ikuti ya Bapak Ibu ya, materi berikutnya. Pada masa kini, teknologi artificial intelligence atau AI telah mengubah cara kita menciptakan karya seni, termasuk dalam pembuatan kartun. Berbagai alat dan platform AI tersedia untuk membantu menciptakan kartun secara mudah, cepat, dan berkualitas tinggi. Berikut adalah pengenalan beberapa alat dan platform AI yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kartun. Yang pertama, aplikasi untuk ilustrasi dan desain karakter kartun. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi ya Bapak Ibu seperti Canva. Kenapa kok Canva? Karena platform Canva ini sebagai platform desain grafis dengan fitur AI yang mendukung pembuatan ilustrasi kartun. Kemudian Canva juga tersedia template, elemen kartun, dan fitur penyesuaian. Juga Canva ini sangat ramah bagi pemula. Selain Canva juga ada aplikasi DALL-E atau OpenAI ya. Nah, DALL-E ini AI yang dapat menghasilkan gambar dari deskripsi teks. Kemudian cocok untuk menciptakan karakter atau latar belakang kartun secara unik. Juga ada Adobe Fairly ya. Ada Adobe Fairly, alat berbasis AI dari Adobe untuk membuat ilustrasi kreatif termasuk elemen kartun. Adobe Fairly ini juga memungkinkan pembuat desain dengan kendali kreatif yang tinggi. Bapak Ibu nanti untuk ilustrasi atau desain ini ya, nanti kita akan menggunakan AI yang lebih simpel Bapak Ibu. Nanti akan kita ajarkan ada 5 AI yang akan kita tunjukkan di praktek nanti ya, di materi praktek. Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Insya Allah untuk tahapan pembuatan kartun ini Bapak Ibu, untuk di diklat ini kita akan mencobakan kepada Bapak Ibu bagaimana sih cara membuat kartun dari prompt ya. Kemudian bagaimana sih kita membuat sebuah gambar tapi kita nggak tahu idenya seperti apa. Kita hanya tahu gambar seperti ini tapi promptnya kayak apa. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan beberapa aplikasi AI yang bisa kita pakai ya. Nanti akan kita ajarkan di prakteknya Bapak Ibu. Baik, itu adalah contoh dari aplikasi untuk ilustrasi dan desain ya untuk karakter kartunnya. Kemudian
Yang kedua adalah alat untuk animasi kartun. Nah, ini apa saja alat yang bisa kita gunakan ya. Jadi nanti ini sekedar materi teori ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengikuti dulu. Jadi kalau nanti mau bikin alat yang untuk animasi kartun, kita bisa menggunakan Toon Boom Harmony ya. Jadi software profesional untuk animasi kartun dengan fitur yang canggih. Cocok untuk proyek pembelajaran interaktif atau video animasi edukasi. Kemudian ada juga Animaker ya, alat berbasis cloud untuk membuat animasi 2D atau 2 dimensi, menyediakan elemen dan template kartun yang mudah untuk digunakan. Ideal untuk pembuatan video pembelajaran singkat. Kemudian juga ada Vion ya. Vion ini adalah platform untuk membuat video animasi kartun dengan fokus pada edukasi dan bisnis, kemudian mendukung pembuatan animasi karakter yang dapat disesuaikan. Nah, jadi yang saya sebutkan di materi ini Bapak Ibu itu adalah dasar-dasarnya dulu saat tunjukkan teorinya. Nggak mungkin kita akan belajari semuanya. Jadi nanti di diklat ini kita akan belajar 5 aplikasi dulu yang akan kita tunjukkan di praktek nanti. Baik, setelah tahu tentang aplikasi untuk ilustrasi dan desain karakter, ada untuk alat untuk animasi kartun, maka selanjutnya ada tool AI untuk penyempurnaan ya, penyempurnaan visual dan interaktif seperti DeepArt.io ya. Jadi alat berbasis AI untuk mengubah foto atau gambar menjadi ilustrasi artistik. Juga cocok untuk memberikan sentuhan unik pada kartun. Juga ada Runway ML, yaitu platform AI untuk mengedit video dan menciptakan efek visual. Dapat digunakan untuk menyempurnakan animasi kartun. Juga ada Artbreeder ya, yaitu alat untuk membuat atau memodifikasi karakter wajah kartun secara otomatis, memungkinkan personalisasi karakter sesuai kebutuhan pembelajaran. Nah, alat yang keempat apa? Ada fitur pendukung pembuatan kartun ya. Apa saja nih fitur-fiturnya? Jadi ada fitur teks ke gambar ya, atau text prompt to picture ya, teks ke gambar. AI seperti Stable Diffusion atau Midjourney dapat mengubah teks menjadi ilustrasi kartun yang menarik. Ada juga pengeditan suara. Tool seperti Descript ya, Descript dapat menambahkan dialog kartun dengan suara yang realistis. Terus kemudian pembuatan narasi visual. Storyboard ya, Storyboard itu membantu merancang alur cerita kartun sebelum diubah menjadi animasi. Itu adalah fitur pendukung pembuatan kartun. Nah, kemudian apa sih keunggulan alat AI dalam pembuatan kartun? Kenapa kok kita harus menggunakan AI, Bapak Ibu ya? Jadi jelas, yaitu efisiensi waktu, Bapak Ibu. Pembuatan karakter dan animasi menjadi jauh lebih cepat dibandingkan secara manual. Kemudian, kemudahan akses karena banyak platform berbasis cloud dan ramah pengguna. Untuk kreativitas tanpa batas, AI memungkinkan eksplorasi ide yang lebih luas dengan hasil berkualitas tinggi dan tentunya biaya terjangkau. Beberapa alat tersedia gratis atau dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan metode tradisional. Dengan memanfaatkan alat dan platform ini, pendidik dan kreator konten dapat menghasilkan kartun yang menarik, interaktif, dan relevan untuk mendukung inovasi pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah belajar 2 materi. Yang pertama dasarnya, yang kedua adalah platform yang bisa kita gunakan. Nanti selanjutnya di materi di video berikutnya kita akan belajar tentang cara mengemas materi pembelajaran dalam bentuk kartun. Seperti apa sih? Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke video yang kedua. Kita akan belajar cara mengemas materi pembelajaran dalam bentuk kartun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.